Ruyandi Hutasoit adalah bungsu dari pasangan Manixius Hutasoit dan Raden Mantria yang lahir pada 28 Januari 1950. Masa kecilnya ia habiskan di Bandung dan di Jakarta. Ia bersekolah di sebuah sekolah dasar di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Cikini dan SMA Negeri 3 Setiabudi. Sejak muda, Ruyandi memiliki semangat yang tinggi untuk menolong masyarakat. Hal ini membawanya masuk ke Fakultas Kedokteran UKI, Universitas tertua Indonesia yang memiliki rumah sakit pendidikan pertama. Ia lulus pada tahun 1980. Untuk mendapatkan gelar dokter yang sah pada zamannya, Ruyandi kembali meneruskan pendidikan dokternya di Universitas Andalas. Ia berhasil lulus dari Andalas dan menyelesaikan ujian negara kedokterannya pada tahun 1984. 2 tahun berselang, Ruyandi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pascasarjana di bidang urologi di Belanda. Setelah kembali ke Jakarta, ia mengambil pendidikan spesialis urologi di UI dan pendidikan magister pastoral konseling di STT Doulos. Pendidikan teologinya tidak berhenti sampai di situ. Ia turut meraih gelar Doctor of Ministry dari Asian Institute of Theology Bangalore di tahun 2001 dan gelar Magister Teologi dari STT IKAT di tahun 2010. Akhir dari seluruh pendidikannya membuat ia dijuluki Dr. Ruyandi Hutasoit, spesialis urologi magister teologi. Tidak hanya cemerlang di dunia pendidikan, banyak terobosan terjadi di dunia pelayanannya yang dimulai setelah ia menerima kelahiran baru di tahun 1974. Setahun setelah lahir baru, ia memutuskan untuk mendirikan persekutuan doa Imam Bonjol dan memfokuskan diri untuk melayani Tuhan di bidang okultisme, seminar Love, Sex, and Dating, dan pemuritan. 4 tahun berselang, Ruyandi mengubah persekutuan doanya menjadi sebuah yayasan besar dengan nama Doulos. Bersama Tuhan, ia kerap membuat terobosan saat memimpin yayasan dengan memproduksi majalah Esok, mendirikan sekolah tinggi teologi terbesar di Asia, mendirikan perawatan jiwa dan narkoba terbesar di Indonesia pada zamannya, dan mendirikan pelayanan anak asuh. Seluruh terobosannya telah memiliki beberapa cabang di Indonesia dan negara lainnya yang masih aktif hingga kini. Terobosan ini belum berakhir. Ia kemudian diangkat sebagai tokoh peduli narkoba dan mendirikan tabloid Jemaat Indonesia yang disebut sebagai media cetak terbesar di Indonesia Timur yang melatar belakangi tercetusnya pendirian sebuah partai. Pada tahun 1981, Ruyandi menikahi seorang wanita yang sepadan dan sangat dicintainya, yaitu Dr. Anda Ofelia Kolibu, seorang psikolog lulusan UI. Fase pertama pelayanannya ini dilakukan saat ia masih berstatus sebagai mahasiswa. Memasuki era milenial di tahun 2000, Ruyandi mendirikan sebuah sinode gereja, yaitu Gereja Kristen Bersinar yang telah berada di 7 provinsi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia kembali membuat gebrakan dengan mendirikan sebuah partai damai sejahtera. Selama 2 periode ia menjabat sebagai ketua umum, Ruyandi berhasil menggiring PDS untuk mendapatkan 1 fraksi di DPR RI pada tahun 2004. Setelah masa jabatannya berakhir, Ruyandi menerima visi besar untuk kembali memfokuskan diri dalam pelayanan kerohanian kesehatan melalui program Sadar Sehat. Di tahun 2014, ia kembali aktif sebagai dokter spesialis bedah ginjal dan saluran kemih atau urologi dan tetap memimpin gereja serta yayasan yang telah didirikannya. Tepat di ulang tahunnya yang ke-70, Ruyandi kembali mendapatkan visi besar, yakni membangunkan raksasa tidur.
sebuah pelayanan bagi lansia Indonesia yang jumlahnya diperkirakan akan mencapai hampir 29 juta jiwa di tahun 2020. Ruyandi tidak akan berhenti. Ia tidak berhenti hingga tujuan Allah dalam hidupnya terpenuhi. The best until the end. Yang terbaik sampai akhir. Inilah moto hidup seseorang yang memiliki jutaan terobosan. Ruyandi Hutasoit.